Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Liqaulihi ta'ala
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, di kesempatan yang berbahagia ini marilah kita senantiasa memanjatkan rasa puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana sampai detik ini kita masih diberikan berbagai macam kenikmatan, sehingga dengan kenikmatan-kenikmatan yang kita dapatkan itu kita bisa melangkahkan kaki kita dan kita bisa menunaikan kewajiban kita sebagai umat muslim, yakni sholat Jum'ah berjamaah. Hadirin, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan dan terlimpahkan kepada baginda kita, suri tauladan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana di bulan ini para umat muslim senantiasa berbahagia. Umat muslim berbahagia atas bulan kelahiran Nabi Muhammad, maka seyogyanya kita sebagai umat yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, maka kita wajib berbahagia pula. Karena dengan lahirnya Nabi Muhammad kita bisa mengenal Islam. Karena dengan lahirnya Nabi Muhammad kita bisa menjadi orang-orang yang mengaku dirinya sebagai orang yang berislam, berihsan dan beriman. Hadirin jamaah Jum'ah yang berbahagia, tak lupa khotib mengingatkan kepada diri khotib sendiri dan kepada para jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan kadar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana ketakwaan, kata ulama, yakni imtithalu awamirillah wajtanibuhu 'anil nawahi, yakni mengerjakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan juga menjauhi apa-apa yang telah dilarang oleh Allah. Hadirin jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah, ketika kita membahas tentang ketakwaan, maka banyak sekali faidah-faidah dan keutamaan-keutamaan yang akan kita dapatkan dengan bertakwa, di mana ini adalah sudah termaktubkan di surah At-Talaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Yang pertama yakni barang siapa yang bertakwa, maka dia akan dimudahkan dari segala masalah, maka dia akan mendapatkan solusi terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua yakni wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan orang yang bertakwa adalah orang yang ketika dia berusaha, dan mungkin dia berusaha dengan semaksimal mungkin untuk mencari rezeki di bumi Allah, akan tetapi Allah itu adalah Zat yang maha luas rezekinya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dia akan memberikan rezeki kepada orang yang bertakwa ini dari arah yang tidak disangka-sangka oleh orang yang bertakwa. Yang ketiga yakni wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa, maka dijadikan segala urusannya itu menjadi urusan yang sangat mudah. Mungkin banyak permasalahan-permasalahan yang akan dilalui oleh para manusia, akan tetapi ketika manusia itu bertakwa, maka Allah yang mencari solusinya dan memberikan solusinya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Semua permasalahan-permasalahannya, semua kehidupan yang dilalui olehnya, maka ini akan mudah, semudah-mudahnya. Yang keempat tadi, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dzim lahu ajra. Dan barang siapa yang bertakwa, maka Allah akan menghapus dosa-dosanya, Allah akan menutup aib-aibnya, Allah akan menutup semua kesalahan-kesalahannya, wa yu'dzim lahu ajra, dan Allah akan memberikan kepada orang yang bertakwa ini adalah pahala yang besar, wa yu'dzim lahu ajra. Hadirin jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah, ada sebuah ayat yang dimana ayat ini sangat masyhur di kalangan umat muslim, yakni ayat 197 di surah Al-Baqarah. Al-hajju asyrum ma'lumat
faman farada fihinna al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairi ya'lamhu Allah wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di ayat ini mungkin membahas tentang haji, tetapi di akhir ayat wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah fa inna khairaz zadi taqwa, maka sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas rahimahullah. An Abbasin radhiyallahu anhuma qala kana ahlul Yaman yahujjuna wala tazawwaduna. Bahwasanya hadis ini menceritakan tentang penduduk ahli Yaman, orang-orang Yaman. Orang Yaman yahujjuna wala yatazawwaduna. Mereka orang-orang Yaman ini adalah orang yang berangkat haji, wala yatazawwaduna, akan tetapi dia ataupun mereka tidak berbekal. Wa yaquluna nahnu al-mutawakkilun, dan mereka mengatakan kami adalah orang-orang yang bertawakal. Wa yaquluna nahnu al-mutawakkilun. Mereka ini mengatakan orang yang bertawakal karena mereka dengan ketawakalnya ini mereka tidak berbekal dengan berangkatnya mereka ke haji. Dilanjutkan, wa idza qadimal Makkah was'alun nas sa'alun nas, dan ketika mereka sampai ke Mekah untuk melaksanakan haji, mereka meminta kepada manusia, mereka meminta kepada manusia. Maka fa'anzalallahu ta'ala, maka Allah menurunkan sebuah ayat, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di hadis tersebut, hadis yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, di hadis ini adalah asbabun nuzul dari ayat 197 surah Al-Baqarah. Ketika kita menelaah hadis ini, maka kita akan mendapati dua pelajaran penting sebagai bekal kita, orang yang mengaku sebagai orang yang bertakwa. Yang pertama adalah watazawwadu, yakni berbekallah. Maksudnya adalah ketika kita mengarungi kehidupan di dunia ini, kita harus benar-benar mandiri, kita harus benar-benar sebagai umat Islam yang mempunyai izzah. Sebagaimana Imam Ahmad bin Hanbal, beliau semasa hidupnya tidak pernah meminta-minta kepada orang lain. Beliau juga tidak pernah menerima apa yang telah dikasihani oleh orang lain, bahkan dari Amirul Mukminin, bahkan dari pamannya sendiri Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah tidak pernah mengemis-ngemis kepada makhluk. Akan tetapi watazawwadu, yakni kita sebagai umat yang mandiri, sebagai umat yang bekerja senantiasa bersungguh-sungguh dalam pekerjaan kita, supaya dengan bekerja itu kita tidak termasuk sebagai hamba yang meminta-minta selain meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu pelajaran yang kedua, yakni fa inna khairaz zadi taqwa, maka sesungguhnya bekal terbaik yakni takwa. Mungkin kita sudah bersungguh-sungguh untuk menjalankan pekerjaan kita, mungkin kita sudah bersungguh-sungguh untuk menjalankan tugas-tugas kita. Akan tetapi kita harus menelaah, apakah pekerjaan kita ini pekerjaan yang mendatangkan ridho Allah, ataupun pekerjaan yang sebaliknya mengundang murka dari Allah. Maka banyak ulama yang mengatakan, atau Umar bin Khattab pernah mengatakan, ketika seseorang mau berdagang atau mau bermuamalah di pasar, maka hendaknya dia sudah paham tentang bab muamalah atau bab ketika jual beli. Ini adalah sesuatu yang paling penting dari agama kita, yakni mendahulukan ilmu daripada amal.
fa inna khairaz zadi taqwa. Maka dengan semua yang akan kita lakukan berlandaskan dalil Al-Quran dan As-Sunnah, insyaallah kita akan dicap oleh Allah sebagai hamba yang bertakwa. Hadirin jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita menjalankan sesuatu, maka insyaallah apa yang kita kerjakan itu akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Dan katakanlah kepada mereka, wa qul i'malu, bekerjalah, berbuatlah, beramallah. Fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Maka Allah akan melihat bagaimana perbuatanmu, maka Allah akan melihat bagaimana apa yang akan kalian lakukan di dunia ini. Maka benar kata di Al-Quran itu, kalamullah fa inna khairaz zadi taqwa. Maka sesungguhnya bekal terbaik di dunia adalah ketakwaan. Tidak hanya di dunia, ketakwaan bisa mengantarkan kita di akhirat dengan mudahnya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وقال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Tujuan kita hidup adalah beribadah kepada Allah, dan tujuan kita hidup adalah bertakwa kepada Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan ada yang masanya kematian. Maka dengan takwa itu adalah bekal yang terbaik. Liqauli ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati atau jangan kalian wafat illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan muslim. Maka dengan takwa yang dengan takwa ini semoga kita istiqomah dalam jalan ketakwaan dan diwafatkan dalam keadaan takwa dan muslim. Di khutbah yang kedua ini marilah kita berdoa juga kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diteguhkan hati kita dimudahkan urusan-urusan kita, dan kita ditunjukkan jalan-jalan yang lurus, jalan para nabi, para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in serta salafus soleh. Semoga dikuatkan iman dan takwa kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fa ya qadi al hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mujahidin wal mustad'afin fi kulli makan wa fi sa'iri bildanil muslimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.